Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Foko Indonesia, lembaga yang mendampingi seluruh calon kompeten yang ada di Indonesia. Tentu yang hadir punya keinginan yang kuat, ingin lulus satu kali ujian. Solusinya kita belajar bersama-sama. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang tidak perlu diragukan lagi untuk kemampuan memberikan ilmu atau tips-tips agar kita bisa lulus hanya satu kali ujian. Siapa dia? Siapa beliau? Ada Bu Dr. Afrina. Silakan Bu Dr. Afrina untuk memulai pertemuan malam ini dengan mengawali perkenalan dulu. Bu, silakan Bu. Terima kasih Kakak, luar biasa ya, semangat tinggi banget ini moderator kita yang ganteng. Nanti teman-teman juga jangan kalah semangatnya ya gitu. Tanpa ada semangat tidak akan bisa kita semuanya. Karena semuanya diawali dari semangat dulu gitu ya. Setuju. Oke, mungkin udah kenal sama Ibu ya. Saya Prina Murhan, Poltekkes Tanjung Karang ya. Ini yang beberapa dari Poltekkes mungkin sudah kenal, mungkin juga yang universitas, perguruan tinggi lainnya juga sudah kenal. Ya Mas Adwi ya, seperti itu. Iya gitu dulu Mas, nggak usah panjang-panjang kali kenalannya ya. Ya, Bu Dokter udah terkenal. Kalau Bu Dokter mah siapa sih yang nggak kenal? Oke. Baik, Bu Dokter. Bu Dokter, ini saya bantu screen atau dari Bu Dokter sendiri? Iya, mungkin sebelum kita masuk ini, karena ini sudah dekat ya, Mas. Siap. Ya, Kak, kita mungkin akan sedikit mengingatkan kembali apa sih tipsnya ya agar kita bisa lulus satu kali mengikuti UKOM trade langsung. Ya, langsung kompeten ya. Sebenarnya bukan lulus sih, kompeten ya. Jadi C gitu, kompeten ya gitu. Satu kali dijamin kompeten. Tentunya harus ada beberapa yang harus kita pahami ya ataupun diketahui. Yang pertama adalah kita tuh harus sebelum kita mengikuti UKOM itu sediakan dulu waktu yang cukup ya persiapan uji kompetensi. Seperti ini kan teman-teman sudah bagus sekali ya menyiapkan waktu. Tapi dengan harapan semangat ya, jangan hanya fisiknya yang hadir, ya psikologisnya tidak hadir. Nah, itu juga akan sia-sia. Jadi upayakan semuanya hadir, baik fisik maupun psikologinya. Jadi betul-betul kita, badan kita dan pikiran kita semuanya itu difokuskan untuk malam ini seperti itu ya. Mulai belajar dengan poin-poin penting apa sih yang poin-poin penting dalam buku-buku ya secara seksama itu wajib banget. Gunakan referensi yang nasional ya gitu. Kan ada banyak juga referensi yang bukan nasional. Jadi fokusnya kepada yang nasional. Karena ini kan UKOM nasional ya gitu. Melatih diri ya, mandiri ya, pahami pembahasan setiap soal itu kudu ya, pelajari ulang materi itu juga kudu ya. Kemudian juga jangan menghafal. Nah, itu tidak boleh sebenarnya menghafal, karena kita nggak ada hafalan, kita analisis. Ya, menganalisis ini kita harus punya kunci pemahamannya terlebih dahulu. Kalau kita belum punya pemahamannya terkait dengan kasus-kasus tersebut atau terkait dengan konsep dasarnya, kita tidak bisa akan menganalisis. Jadi, teman-teman sebenarnya kaji ulang lagi ya soal-soal ataupun materi-materi secara cepat. Ya, buku-buku referensi itu baca secara cepat aja deh, nggak usah dipelajari lagi, nggak usah dihafal-hafalkan lagi, nggak perlu, nggak penting gitu ya, karena tidak perlu dihafal gitu ya. Kalau rumus-rumus biasanya disediakan di komputer atau di aplikasinya ya, jadi kita nggak perlu lagi menghafal-hafal. Jadi kita harus bisa menganalisis soal tersebut gitu ya. Bagaimana kita bisa menganalisis? Ya tentunya pemahaman kita harus kuat gitu. Bagaimana pemahaman kita harus kuat? Itu tadi Ibu bilang, baca secara cepat. Poin-poin pentingnya, oh ini kalau topik ini apa sih intinya, topik ini apa sih intinya, seperti itu aja. Ya buat skema-skema saja, nggak perlu lagi kita menghafal satu persatu lagi, nggak mungkin lagi gitu, dan memang tidak penting dihafal. Nah, ikuti tryout-tryout, bimbel-bimbel seperti ini luar biasa nih, Mas Adwi ya, menyiapkannya luar biasa ya, gratis lagi, gretong. Datang, Bu. Gretong lagi, luar biasa nih, amin ya Allah, Masya Allah. Kalau udah gretong ini saya luar biasa merinding ya.
untuk sekian sekian apa calon peserta kalau dikasih gretong, weh, luar biasa ini amal banget ini ya gitu. Jadi kalau nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sayang banget gitu loh, pakai banget banget sekali gitu loh. Ya Mas ya gitu. Jadi Betul, Bu. betul-betul sangat rugi kita ya. Kita kan nggak mau termasuk orang yang rugi ya gitu. Nah itu ya Mas ya. Nah, saat pelaksanaan ujian, ada beberapa hal yang perlu anak-anakku pahami. Jawab semua soal, karena dia tidak ada yang minus. Jadi jawab aja, tapi prioritaskan kepada yang betul-betul kita paham, kita bisa jawabnya dengan baik. Karena jangan sampai waktu kita habis di situ memikirkannya. Pokoknya jangan sampai, aduh ini kok susah banget gitu ya, gimana ya? Jangan sampai ngabisin waktu di situ. Udah, skip atau dijawab aja gitu. Kalau ada waktu kita ulang kembali. Kalau nggak ada waktu ya udah gitu karena nggak ada pengurangan ya. Seperti itu. Optionnya pasti A, B, C, D, E ya. 5 option ya. Struktur soal itu pahami dengan benar ya. Pahami perintahnya ya, apa namanya pertanyaannya. Pertanyaannya itu konsepnya di mana. Nah, itu penting yang harus dipahami. Kalau kita salah dalam pertanyaannya, sehingga jawabannya juga akan salah karena fokus kunci utamanya adalah di pertanyaannya. Pahami benar pertanyaannya seperti apa ya. Baca semua dengan teliti dan tidak perlu kita membaca semua soal, sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah keluhan-keluhannya ataupun kata kuncinya itu yang penting kita pahami. Dan sekali lagi ya Mas, kita katakan bahwa jumlah soal 180. Nah, 180 itu sebenarnya nggak banyak, ya nggak sampai 200 ya. Nggak sampai 200. Soal yang paling banyak itu soal di mana? Ya, perawatan medikal bedah. Ya, perawatan medikal bedah itu sampai 33%. Nah, tetapi anak-anakku, teman-teman semua, kakak adik semua, itu nggak ada yang kakak ya, pasti adik-adik atau anak-anak ya. Jangan fokusnya kepada medical bedah. Oh, medical bedah 33%, lalu tidak mau lagi ke tempat yang lain-lain. Jangan seperti itu. Karena kalau kita fokus ke dalam ini, ya kita akan mengabaikan yang lain, itu akan merasa rugi. Ya, walaupun soal di sini jumlahnya ada 60. Ya. Kemudian maternitas itu 11%, berarti 20 soal ya. Anak itu 11%, 20 soal. Jiwa itu 11%, 20 soal ya. Keluarga 10%, 18 soal. Gerontik walaupun sedikit 5%, tapi jumlahnya 9. Kalau kita salah 9, lumayan ya, jangan sampai kita salah 9 gitu. Manajemen juga demikian, 7%, 12 soal. Gadar 7%, 12 soal. Komunitas 5%, jumlahnya 9 soal. Paling sedikit adalah komunitas ya. Tapi jangan diabaikan karena sangat-sangat penting. Total semua 100%. Begitu Mas tipsnya. Jadi betul-betul harus bisa dipahami sehingga ketika kita menjalankan hukum nanti benar-benar bisa langsung kompeten. Gitu loh Mas. Oke, Silakan. siap Bu Dokter Aprina. Iya. Di awal dikasih tips dan trik, berarti Iya. udah makin oke nih persiapannya nih malam ini nih. Kalau menurut rangkuman Mas Adil ya, teman-teman, apa yang disampaikan Bu Dokter Aprina, ini sangat ampuh karena tiap tahunnya peserta itu memang harus melakukan hal tersebut. Tapi supaya kita semakin semangat menjadi ketukan hati kita masing-masing, boleh deh lihat riwayat secara nasionalnya kelulusan di tiap tahun itu alumni-alumni kita masih banyak yang tidak lulus. Di setiap di setiap kampus itu sangat jarang yang kelulusannya 100%, sangat jarang. Tapi semenjak adanya kegiatan-kegiatan online seperti ini, ada Bu Dokter Aprina dan dosen-dosen di seluruh Indonesia yang meluangkan waktu istirahatnya loh ini. Waktu istirahat dipakai untuk memberikan ilmu kepada teman-teman calon penerus begitu ya Bu Dokter ya. Semoga Betul sekali teman-teman Mas. bisa melihat riwayat alumni yang 20.000 orang tiap tahunnya Bu Dokter saya lihat Betul, di internet. banyak sekali betul. 20.000 orang itu nggak sedikit. Iya. Andai mereka datang bertamu ke rumah kita ketutup sama mereka. Andai kan ya Bu. Tapi Nggak semoga muat. nggak muat Bu. Mungkin dalam satu stadion pun masih kurang gitu Bu kursinya Bu.
Jadi buat teman-teman, semoga pertemuan malam ini teman-teman benar mengikuti kata hatinya, mau serius belajar, bukan cuma ikut-ikutan, dan sadar bahwa uji kompetensinya itu untuk diri masing-masing. Karena pada saat dinyatakan lulus, nyari kerjanya pun sendiri-sendiri. Cari kerjanya pintu ke pintu, mulut ke mulut, informasi dari teman ke teman. Jadi kita juga mikirin diri sendiri aja. Tapi andaikan teman-teman peduli dengan sesama, peduli dengan tenaga kesehatan yang lain, ajak berbondong-bondong, ayo belajar bareng, yuk kita kompakan, yuk tahun ini 2025 kita ciptakan sejarah, seluruh Indonesia minimal setengahnya deh dari seluruh kampus di Indonesia bisa lulus 100%. Amin. Nah, tanpa berlama-lama mungkin ya Bu Dokter ya, tadi Bu Dokter udah sampein, jangan menghafal, tapi pahami kata kunci tiap soal, dan pada malam hari ini Bu Dokter akan memberikan itu. Langsung saja, karena Bu Dokter minta dibantu share screen, saya langsung share screen ya Bu Dokter ya? Siap. Oke, kita tanya dulu ke peserta, apakah sudah siap mengerjakan soal yang diberikan oleh Bu Dokter? Ketik di kolom chat, siap. Ayo diketik dulu. Takutnya kalau nggak kayak gitu Bu Dokter, ada yang ketiduran, Betul. ada yang lagi bengong Bu. Fisiknya doang yang hadir ya. Iya Bu. Entah kemana ya. Betul. Oh ternyata enggak Bu. Ternyata di kolom itu banyak yang bilang siap. Siap Sebagai semua tantangan. ini. Kalau sudah dalam ruang Zoom ini insya Allah siap semua Siap. ya. Amin. Semoga Ya, sehat kita semua. doain selalu. Intinya sih itu ya Bu. Kalau sehat kita mau ngapain aja bisa. Amin. Tantangannya kepada peserta, Bu Dokter sudah menyiapkan beberapa butir soal yang teman-teman boleh kerjakan. Tadi udah disampaikan satu soal 1 menit, karena UKOM itu jumlahnya 180 soal, waktunya 180 menit. Mau nggak mau, suka nggak suka, satu soal kita kerjakan 1 menit. Dan saya bantu share screen soal yang pertama. Apakah sudah tampil share screenan dari saya? Teman-teman sekalian ketik di kolom chat tampil. Apakah sudah tampil? Sudah ya? Baik, sudah. Kalau sudah, nanti ada timer di layar teman-teman. Satu soal 1 menit. Jadi, di catatannya, di buku catatannya, dicatat satu soal saya ngerjain di berapa detik ya. Dan betul atau salah ya, dari semua soal yang saya kerjakan malam ini, betulnya berapa ya. Dan pertemuan berikutnya kira-kira meningkat atau menurun cara mengerjakannya. Gitu ya, supaya ada rekamnya, supaya ada progresnya. Kalau cuma belajar ngalir gitu aja nggak kelihatan, ya udah kayak angin lewat aja. Oke, kalau gitu ini tes waktunya sudah berjalan. Kalau gitu saya tampilkan soal. Izin Bu Dokter, saya tampilkan soal Ya, dari. silakan Mas. Oke, soal yang pertama. Silahkan. Dimulai dari sekarang. Kolom chat izin saya matikan dulu sebelum waktunya tiba. Baik teman-teman sekalian, silakan diisi dan tidak perlu mencoret-coret layar ya. Nanti yang coret-coret layar otomatis langsung dikeluarkan dari Zoom ya. Silakan diisi di kolom chat. Mengisinya di kolom chat saja, nggak perlu ditandain begitu ya. Ayo, dijawab di kolom chat saja. Nggak perlu coret-coret. Otomatis yang coret-coret tadi akan dikeluarkan otomatis dari Zoom ya. Jadi sayang banget, baru soal pertama udah dikeluarin dari Zoom. Ya, jangan dicoret-coret. Silahkan fokus mengisi jawaban sesuai analisa sendiri. Jangan ikut-ikutan. Karena pada saat ngerjain soal hukum pun nanti
ngerjainnya sendiri, nggak dibantu siapapun, gitu ya. Setiap minus 1 menit langsung kita simak pembahasannya ya. Mas, kenapa nunggu minus 1 menit? Supaya teman-teman yang belum menjawab atau baru join, baru ngeliat soal, ada waktu untuk ikut ngerjain. Tapi kalau di UKOM nggak ada waktu tambahan. Semenit pun nggak ada waktu tambahan. Ya, nggak Detik ada. pun enggak. Detik pun enggak. Malah kalau kita izin ke toilet, itu pun nggak di stop ya Bu waktunya, tetap Ya berjalan. boleh. Nah, tuh harus dilatih Ikutkan semua-muanya. Baik, sudah minus 1 menit Bu Dokter. Kalau gitu waktunya kita bahas, ternyata ini jawabannya masih beragam Bu Dokter. Kalau gitu mungkin Bu Dokter boleh bantu pembahasannya. Ya, silakan barangkali ada yang mau bantu bahas, silakan, atau kasih pendapat, silakan, bukan bahas ya, kasih pendapat. Atas jawabannya ya Bu, ini ada Ya. dari Maradoli Harahap sih Bu. Memilih A karena nyeri akut, kalau nyerinya berkurang, tidurnya bisa nyenyak dan apa nih, RR-nya 24 masih dalam angka normal, katanya Bu. Begitu yang jawabannya A. Ada yang jawab C tadi, ada yang jawab C, C. Yang C, ada yang E, ada yang bingung. ada yang bingung, ada yang ikut-ikutan, ada yang juga yang bengong Bu. Nyeri akut skala 7, data fokusnya nyeri apa Ada tuh? yang menjawab tadi yang C, E, B. Mayor minor ada. Oke. Yang C bagaimana? Ada nggak alasannya? Kenapa memilih yang C? Intoleransi aktivitas. Ada nggak Silakan. tuh? Kebanyakan A ya yang memberikan alasan. Keluhan utamanya nyeri akut. Apa jangan-jangan yang A nih betul berjamaah? Atau malah salah berjamaah? Bu Dokter, sepertinya ini sangat seru kalau kita bahas, Bu. Silakan Bu Dokter, Oke, bantu tanya. nggak ada yang ingin kasih pendapat, silakan, Mas Adri. Oh, itu. Kak Nurlinda ya? Silakan kita dengarkan dulu. Siap-siap. Kak Nurlinda, boleh dinyalakan mikrofonnya. Sebentar saya colokin dulu ya kabelnya Kak Nurlinda. Silakan Kak Nurlinda, sudah dicolok kabelnya atau hanya kepencet? Iya Kak, iya. Oh iya, silakan. Baik Kak, mohon izin untuk menjawab soal tersebut yang ditanyakan yaitu masalah keperawatan utama. Kata kuncinya kita bisa lihat bahwasanya pasien ini nyerinya skala 7, kemudian ada data yaitu pasiennya meringis kesakitan, kemudian tekanan darahnya juga meningkat dan nadinya meningkat. Ini adalah data data mayor dari diagnosa keperawatan nyeri akut. Jadi masalah keperawatan utamanya nyeri akut. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Kak Nurlinda atas alasan memilih jawaban A ya, nyari akut ya. Yang C dong, tadi ada yang C Iya, juga. ada yang C, silakan. Mau nggak? Yang C mana? Nggak ada ya? Oke, kita bahas ya, Mas. Siap, Bu Dokter, silakan Bu. Oke, terima kasih. Ini soalnya nggak begitu panjang ya, cukup saja ya, tapi mewakili untuk uji kompetensi, soal-soal uji kompetensi. Tadi Ibu katakan bahwa kita fokus dulu kepada pertanyaannya, ya. Tolong dikunci dulu di pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan utama? Jadi yang ditanya adalah masalah keperawatan utama, bukan hanya masalah keperawatan. Karena semua jawaban yang di bawah ini masalah keperawatan semua ya, teman-teman anak-anak ya gitu. Jadi yang kita fokuskan adalah yang utama pada kasus ini ya gitu. Nah, kita lihat di sini, apa di sini yang utamanya, masalahnya apa? Pasien menyatakan nyeri seperti tertindih. Jadi kita sebenarnya nggak perlu baca yang di atasnya ya, tapi kalau mau diperkuat lagi nggak apa-apa. Alinea terakhir aja nih. Pasien menyatakan nyeri seperti tertindih. Berat badan dengan skala 7. Ya, kalau 7 sudah termasuk apa ini ya? Lemas, tidak bisa tidur, sesak. Ya, hasil pemeriksaannya juga nih didukung dengan hasil pemeriksaan ya. Gitu, kesakitan, pucat, tekanan darah ya agak tinggi, tapi nggak tinggi sekali, tapi dia mendukung ya. Frekuensinya juga agak tinggi ya, 110 kali nadinya. Kemudian napasnya juga dan suhu walaupun tinggi, tetapi lihat kembali ya, lebih prioritas utama yang mana. Kita lihat jawabannya. Kita simpan dulu ya, tadi mengatakan nyeri akut. Nah, kalau kita melihat masalah keperawatan, itu teman-teman harus paham dulu kata kuncinya. Karakteristik mayor dan minor ya.
Karakteristik mayornya apa? Ya itu yang utama. Kalau karakteristik minor itu banyak di mana-mana ya, semua keluhan ada. Masalah keperawatan minor selalu ada. Tetapi kalau karakteristik mayor itu menentukan diagnosis utama atau masalah keperawatan utama ya. Jadi kalau tadi dia karakteristik mayornya yang mana nih gitu ya dari kasus ini. Kira-kira pas nggak jawabannya kalau nyeri akut? Apa karakteristik mayornya? Nah, di sini kan karakteristik mayornya apa nih? Gitu. Kita kunci dulu di sini ya, tutup dulu. Hipertermia 38 derajat Celcius ini merupakan karakteristik mayor bukan? Nah, bukan kan? Gitu. Kalau kita intoleransi aktivitas, kira-kira ada nggak sih? Memang akan ada ya diagnosa itu, tetapi tidak menyatakan adalah keluhan utama. Ingat, ini semua diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan, tapi bukan masalah keperawatan utama. Gangguan pola tidur ya juga akan terganggu karena nyerinya, ya gitu, juga akan kesakitannya, ya itu dia akan terganggu. Tapi bukan masalah utama. Perubahan pola napas juga nggak begitu ya, tidak mengarah ke situ ya. Semua ini juga akan ke sana, tetapi tidak menjadi penyebab utama atau masalah keperawatan utama. Nah, kita lihat dari yang 7 ya, skalanya nyeri 7. Nah, kalau begini apa yang utamanya? Ya, kalau ini karakteristik mayornya apa nih? Nyeri skala 7. Berarti masalah utamanya adalah yang A. Oke, tepuk tangan semua yang untuk jawabannya A. Betul berjamaah yang jawabannya A. Bisa kita kasih coklat ini, Mas, gitu. Coklat Dubai ya, Ya. Bu. Coklat Iya. Dubai, Bu. Alhamdulillah, sepertinya banyak ya yang jawab A. Gimana nih, Mas? Clear nggak nih? Apa perlu dibahas lagi? Sudah cukup kuat nggak apa yang Ibu bahas? Kayaknya udah pas nih, Bu. Yang jawabannya selain A akhirnya, oh iya juga ya, saya terkecoh nih di bagian ininya gitu ya. Gitu Nah, ya. gambaran Ukom ya kalau nggak terbiasa ya kan gitu ya, Bu. Bingung milih jawabannya. Oh kok A, B, C, D, E betul semua Iya, kan? karena Gitu. semuanya adalah masalah keperawatan. Itu semua masalah keperawatan, Mas. Siap. Masalah, tapi yang utama yang ditanyakan ya. Ya, Jadi begitu ya. Jadi fokus dulu ke pertanyaannya pertanyaan. betul-betul dipahami sekali gitu. Ya. Karena waktunya juga terbatas, jadi Iya, hemat waktu waktu. nyenda. Nah, tipsnya tadi tuh udah dikasih tahu sama Bu Dokter. Iya, betul sekali, Mas. Oke. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Ternyata banyak yang udah betul yang memberikan emot tepuk tangan itu. Ya, jangan sampai soal kedua teman-teman masih ada yang salah karena udah dibahas di soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Silakan. Soal nomor 2 saya tampilkan. Hati-hati. Gasken. Ini masih lanjutan pembahasan ya. Ya, ini yang salahnya. Siap yang salahnya tuh. Oh, enak banget kalau belajarnya kayak gini nih, dikasih pembahasan secara detail. Kenapa Silakan. enggak ini? Kenapa enggak ini gitu. Betul. Lebih enak jadi belajarnya. Waktunya 1 menit, saya mulai dari sekarang. Kolom chatnya saya matikan dulu, supaya tidak ikut-ikutan jawabannya. Dua, satu waktunya habis, silahkan. Tidak perlu ditandai ya jawabannya, cukup mengisi di kolom chat saja. Nanti yang coret-coret layar otomatis keluar dari Zoom. Sayang banget baru soal 2 udah dikeluarin dari Zoom kan? Jangan ya, di kolom chat aja menjawabnya. Supaya tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Jawabannya lagi-lagi masih beragam, ada B, D, C. Didominasi sementara jawaban D, beneficient.
CBDE, BCDE ya. Yang A sekalian nggak ada yang mau? Biar sekalian semuanya nih kepilih. Biar laris manis gitu. Laris manis Tanjung Karang. Tanjung Kimpul ya, Bu. Oke, A, B, enggak. A-nya nggak ada. B, C, D, E, B, C, D, E. Nah, prinsip etik ini soalnya nggak terlalu banyak keluar di Ukom. Tapi, seandainya kita lagi ngerjain soal etik, tiba-tiba, aduh, ini jawabannya apa ya? Akan mempengaruhi mental kita untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Makanya, semuanya harus bisa, gitu ya. Sudah minus 1 menit, jawaban terbanyaknya di D, beneficient. Kalau gitu, waktunya kita simak pembahasannya ya. Silakan Bu Dokter, dibantu pembahasannya. Ya, makasih Mas. Ada mungkin yang mau kasih pendapat, silakan. Ini jawaban didominasi dengan D. Nah, ini ada Muhammad Rizky. Dominasi dengan D dan C. Silakan, Muhammad. Pak Muhammad, sebentar saya colokin dulu mikrofonnya. Nah, sudah. Silakan Pak Muhammad dinyalakan mikrofon. Baik Kak, terima kasih izin menjawab. Saya milih D, beneficient, dikarenakan dalam soal tertera bahwa perawat itu menganjurkan untuk agar suaminya untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan tindakan yang dilakukan perawat itu sama dengan berbuat baik untuk pasien dan keluarga untuk mencegah terjadinya kesalahan untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, Mas Rizky ya, sepertinya masih muda nih, jangan dipanggil Pak, Mas atau Bang Rizky. Terima kasih atas alasan memilih jawabannya. Ada juga yang C. C itu lumayan banyak itu, Mas. Banyak juga sih, Bu. Ya. Ada Pak Handoyo Eko Saputro. Pak Handoyo, mau nggak Pak Handoyo memberikan alasan kenapa memilih yang autonomi? Memberikan hak Ada kepada juga yang pasien. E. Waduh, ini banyak banget ya, semua diambil kecuali A ya. Kecuali A, Bu. Iya. Ada atau mau langsung dibahas? Oke, kita bahas ya. Kalau nggak Itu ada yang mau kasih pendapat lagi. ya. Oke, bahas. Oh iya, baik deh, Gebi. Kita bahas ya, Gebi. Oke, kembali ini adalah pertanyaannya, apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat tersebut ya terkait dengan kasus ini, berarti yang pas terkait dengan kasus ini. Sebenarnya ini anak-anakku ini semua prinsip etik. Masalah etik ini sebenarnya dia akan masuk di semua mata ajar ya. Kalau tadi kan Ibu tidak menyiapkan, Ibu tidak mengatakan bahwa khusus etik itu ada sekian soal, tidak ada. Tetapi dia akan masuk di maternitas, masalah etiknya, anak masalah etiknya, manajemen masalah etiknya, bedah masalah etiknya, keluarga, gerontik, semuanya, jiwa juga masalah etiknya. Sehingga di soal itu Mas Adwi itu kadang-kadang mencapai 30 soal, banyak sekali, bahkan sampai 40 soal. Itulah yang suka kadang-kadang terkecoh, teman-teman di sini semua suka tidak lurusnya karena masalah etik yang dibahas, tidak paham gitu loh. Dari tahun ke tahun prinsip etik selalu keluar. Sebenarnya simpel sekali prinsip etik ini ya. Prinsip etik ini kan ada 7 sebenarnya. Di sini hanya ada 5 ya gitu. Ini ada justice, veracity, autonomy, beneficent, non-maleficent. Ya, akan kita lihat di sini apa prinsip etik yang paling tepat ya dari soal ini. Analisisnya apa? Masalah utamanya apa? Pasien mengatakan hanya melakukan hubungan suami istri dengan suami saja. Perawat dengan sopan menganjurkan agar suami pasien tersebut, klien tersebut, untuk melakukan pemeriksaan HIV ya. Ya, tetapi suami pasien itu marah-marah ya gitu. Kita lihat di sini kasusnya adalah kasus tentang HIV/AIDS ya. Kalau soal seperti ini kita lihat justice kira-kira memungkinkan nggak? Soalnya kemana tadi? Oke. Justice itu kan keadilan. Nah, dari kasus ini kan tidak ditanya tentang keadilan atau tidak dipaparkan tentang keadilan. Jadi untuk option yang A sudah pasti ini tidak benar ya gitu. Kemudian yang kedua adalah veracity. Yang B, veracity. Veracity ini apa sebenarnya? Kejujuran. Di sini juga nggak masuk ya kalau untuk jawaban kejujuran. Nah, yang C, option yang C ini apa nih? Otonomi, prinsip menghormati, ya menghormati hak sebenarnya. Nah, ini juga tidak ada ya dari data ini tidak masuk ke prinsip yang otonomi ya gitu. Yang D apa?
Beneficent. Beneficent ini apa tadi dikatakan bahwa beneficent ini adalah untuk berbuat baik. Kalau ini kan dia menganjurkan ya melakukan pemeriksaan ya agar melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Ini kan disarankan, berarti kan menganjurkan gitu loh. Apakah ini jawabannya kita simpan dulu ya. Kalau yang apa? Tidak membahayakan. Nah, kira-kira di kata kunci di atas ada nggak yang masuk ke dalam tidak membahayakan? Tidak ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D. Mantap nih D semua. Kita kasih tepuk Alhamdulillah. tangan dan coklat. Coklat lagi, Mas. Coklat lagi. Dilempar. Udah banyak yang betul ya. Semuanya nih. Alhamdulillah ya Allah betul, Mas Allah Rizky. betul. Alhamdulillah amin ya Allah. Luar biasa. Gimana clear gak nih? Clear ya, satu dua soal udah clear ya. Woi, Dekat Kak Dubai, Geska. boleh nih Dubai, weh di tengahnya. Clear Ibu Clear katanya. Bu, asik, wek 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 wek. Asik lah kalau sama Ibu belajarnya ya, apalagi Oh, Grabcom. oh, teman-teman, ini baru 1 dan 2 soal. Udah pusing, udahan, mau lanjut atau mau langsung tidur aja? Coba. Mau lanjut atau mau udahan? Mau tidur langsung, mau istirahat? Gimana, Lanjut, Pak? bahagianya lanjut. Lanjut, Lanjut lanjut. kakak. Ada yang ngetik panjang apa nih? Saya scroll dulu. Gas lanjut Kak, mumpung gratis. Lanjut Oh 100 iya, soal katanya. ketagihan ya ngerjain. Jadi kayak nggak belajar ukom malahan nih. Ilmunya dapet tapi santai banget begitu ya. Nah, enak kalau kayak gitu. Oke, kalau lanjut kita akan next ke Kita soal lanjut yang lagi ketiga. kalau diminta lanjut. Oke, Kalau lanjut. udahan kita udahan ya, Bu. Iya. Oke, ini Nah, pembahasan jawaban yang salahnya juga salahnya ya. sudah ada. Ya, nanti Nah, untuk belajar. sekarang kita lanjut soal nomor 3. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Kolom chatnya saya matikan dulu. Lima detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Kak Julita Sabella, B-nya kebanyakan nih. Sampai Ukom kayaknya B semua milihnya nih. Ada B, ada C, ada D. Kak Yohana Evelyn sambil kerja luar biasa semangat belajarnya. Nah, kayak Kak Yohana nih dicontoh nih. Walaupun lagi sibuk kerja, lagi nyatet-nyatet, sempetin belajar. Seenggaknya mata nggak bisa ngelihat, telinga bisa mendengar. Asik, kata-kata hari ini tuh. Kak Kartini serius banget, Kak Kartini Tomunusa ini. Pokoknya yang calon kompeten Bervariasi kelihatan. lagi ini jawabannya ya. Iya, Bu, variasi nih. Udah BB, tinggal hukum besok, tolong. tolong, tolong. Tryout yang depan mata ya, Bu. Tryout yang depan mata nih, teman-teman. A, B, C, D, E semuanya dipilih, Bu. Aris manis ini mah. Masya Allah. Ini kalau dagang kita, Bu, udah pulang, Bu. Udah diborong gitu. Baik, Aduh, hampir sudah minus 1 ya. menit ini. Pesertanya hampir 1K, luar biasa. Luar biasa, semangat antusiasnya. Ayo masuk lagi, tambah lagi nih, 100 sekian. Kita tunggu, dagang. Dagang. Dagang option jawaban, Kak Desti Siregar. Wis, Kak Desti Siregar nih dicatat. Bagus, catat begitu. Oke, Bu Dokter, ini sudah minus 1 menit 30 detik, Bu Dokter. Boleh langsung kita bahas, Bu. Oke, baik. Kita bahas aja ya.
Oke, ini kembali lagi adalah pertanyaannya ya. Apakah kegiatan yang sedang dilakukan oleh ketua tim dan anggotanya tersebut? Jadi sedang ya, melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ingat nih, sudah dilaksanakan. Kita garis bawahi nih tentang kondisi pasien kelolaannya dan masalah-masalah yang dihadapi. Anak-anakku semua, dia mendiskusikan ya, ketua tim berdiskusi dengan perawat pelaksana, tapi perawat pelaksana melaporkan. Kata kuncinya di sini adalah melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kondisi pasien kelolaannya. Oke, kita bahas satu persatu ya di atasnya. Pasti kalau teman-teman melakukan metode tim, insya Allah ya, insya Allah tahu banget ya gitu. Pahamin dulu ya. Kalau ronde itu apa sih sebenarnya? Ronde itu diskusi di depan pasien. Sekelompok tim perawatan terdiri dari kepala ruangan, ketua tim, PA, ya perawat pelaksana itu berdiskusi di depan pasien dengan kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh perawat pelaksana sehingga diangkat di dalam apa namanya ronde, itu namanya ronde. Handover apa? Handover itu kan serah terima ya. Jadi kalau ronde ini nggak mungkin lah ini. Masa perawat pelaksana melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan ya, kondisi pasien kelolaannya. Nah, nggak mungkin. Kalau handover itu kan mengoperkan. Di sini tidak ada kalimat mengoperkan ya, gitu. Dia melaporkan pada kegiatannya. Kalau pre-kompren apa? Pre-kompren. Jadi handover juga enggak. Pre-kompren apa? Pre-kompren itu adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan pada sip dinas ini. Nah, kalau poskompren apa? Melaporkan, ya, melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada sip dinas saat ini. Nah, kalau middle itu apa? Ya, gitu. Middle itu adalah diskusi yang dilakukan di tengah pelaksanaan tugas untuk membahas perkembangan atau hambatan-hambatan yang terjadi pada saat ini. Jadi kalau dengan penjelasan Ibu tadi, jawaban yang benar adalah yang iya, betul sekali, D. Kasih coklat untuk yang D. Ada tepuk tangannya. Mana tepuk tangannya? Coklatnya mana? Coklatnya mana? Wih. Alhamdulillah benar katanya teh. Alhamdulillah ya. Tadi banyak banget macam-macam bervariasi sekali ya gitu. Jadi kata kuncinya di situ anak-anakku ya. Apa pre, apa pos, apa ronde, apa bedside teaching, lain lagi tuh ya gitu. Pahami artinya, pahami fungsinya. Yeay gitu. Oke coklat melayang. Ayo lanjut. Clear nggak nih? Tanya dulu Mas. Takutnya Ya, nggak clear lagi. ya, aman ya, soal nomor 3 aman. Bisa kita lanjut soal berikutnya. Aman. Aman. Buat yang jawabannya masih kurang tepat, udah mulai paham ya. Kenapa bisa salah? Kok jawabannya kok bisa yang itu ya? Udah paham ya? Nah, dirasakan nih manfaat pertemuan kita, jangan sampai sia-sia. Iya, betul sekali. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Siap-siap. Yang belum nyatet tuh tadi dari 1 sampai 3, catat dulu. 100.000 soal juga nggak apa-apa, bahas terus. Wek, 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 wek. Enggak, Katria ini mah. Ya, luar Katria ini biasa mah semangat apa ini ya. semangat di awal ini kayaknya. Kan dikasih 180 Seneng nih, soal baru seneng nih. sejam ngantuk. Asik, asik, asik. Asik. Kalau gitu lanjut soal yang keempat ya. Baik, lanjut. Oke, siap-siap. Soal nomor 4 saya tampilkan. Dan waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
3, 2, 1, waktunya habis. Silakan diisi jawabannya. Jawabannya A, D, C, A, D, C ya. A, C, D, A, C, D. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Variasi lagi ya. Variasi lagi nih, Bu. Ini tandanya harus benar latihan sering-sering. Bayangin, ini misalnya dikasih soal misalnya 10. Yang benar cuma 3. Baru 10. Cuma betul 3. Gimana yang 180? Tantangannya mental. Tantangannya ada panitia. Ruangannya baru. Deg-degan dan lain sebagainya. Ayo. Kalau emang pengen kompeten satu kali, siapin. Kalau nggak mau kompeten, mau ngulang-ngulang uji kompetensi, udah tidur aja, scroll TikTok aja. Keluar dari Zoom ini juga nggak apa-apa. Ya, tapi kayaknya enggak. Semuanya pengen kompeten satu kali ujian. Jawaban terbanyak sementara ya, ada C. Jawaban sementara paling banyak C, yaitu Ada pemberdayaan. Ada A. Ada A. ACDE, Bu, jawabannya. ACDE. ACDE. Oke. Sudah minus 1 menit. Kalau gitu, kita waktunya simak ya. Yang betul Ya. yang mana? Silakan, Bu Dokter. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, ini soal yang keempat. Kita macam-macam tadi soalnya ya. Ada soal bedah, ada manajemen, ya. Kemudian ada Oke. tadi sudah berapa soal itu masing-masing satu ya, beda-beda mata ajarnya itu sudah Ibu gabung semua. Jadi tidak ada yang dua ya, itu mewakili ya gitu. Oke, apakah intervensi keperawatan utama? Ingat nih ya, kembali lagi utama. Intervensi loh, bukan masalah. Di sini adalah intervensi ya. Intervensi masalah utama ya, keperawatan pada kasus tersebut. Ya, 80%-nya mandi, cuci, kakus di sungai karena ekonomi sangat kurang. Tugas kesehatan memberikan penyuluhan. Sudah ada nih ya penyuluhannya, edukasinya sudah ada. Hasil anamnesis ya, terdapat anggaran pembangunan fisik, dana desa, ya ADD, program unggulan puskesmas ya untuk buang air besar tadi yang sembarangan, tersedia dengan jamban ya gitu. Dari kasus ini apa intervensi utamanya? Oke, kita lihat option A. Pendidikan kesehatan. Memungkinkan nggak jawaban ini? Nah, kan udah dikasih nih penyuluhan tadi. Penyuluhan kesehatan tentang PHBS sudah dikasih. Jadi Penkes nggak perlu lagi. Penkes itu kan sama dengan penyuluhan kesehatan. Edukasi sama saja ya. Proses kelompok, kira-kira memungkinkan nggak ini kalau kita terapkan intervensinya proses kelompok? Enggak ya, karena ini bukan masalah tentang kelompok. Gitu. Pemberdayaan, memang sih sebenarnya ada pemberdayaan, tapi juga bukan masalah, bukan intervensi utama memberdayakan. Kalau pemberdayaan itu kan kita sudah punya segala macamnya, tinggal masuk ya gitu. Jadi pemberdayaan sudah apa yang ada di masyarakat itu, coping mekanisme pertahanan dari masyarakat itu sangat kuat. Jadi kita berdayakan masyarakat, nggak rugi kita gitu ya. Kalau yang D, nah dibilang kerjasama. Nah, sepertinya memungkinkan ya kalau kerjasama karena memang sangat-sangat diperlukan ya, tapi belum tentu juga benar ya Mas ya gitu. Nah, kalau yang E, advokasi ya, yang dapat diperlukan untuk mempengaruhi pemerintah enggak juga sih sebenarnya. Jadi yang paling tepat intervensinya adalah yang mana? Masih menjawab pemberdayaan. Kan udah Ibu jelaskan. Nah, ini dia benar nih, dodol. Dodol katanya Ibu. Tepuk tangan lagi, kita kasih tangan lagi. Salah katanya. Kerjasama itu sangat-sangat diperlukan ya, agar ini kan di komoditas nih persoalan masyarakat bisa teratasi dengan sempurna ya begitu. Advokasi kalau kita mau minta dana ya mau ngapain tuh baru di pemerintahnya gitu. Aduh, salah nggak apa-apa, Arifah, nggak apa-apa. Jangan sampai kepalanya pusing gara-gara banyak salah.
Yeay, gitu. Oke, clear nggak nih? Tolong dijawab. Ayo, clear atau enggak soal nomor 4? Lanjut. Lanjut. Sebelum lanjut, mungkin Bu Dokter, Mas Adiu juga kepo. Dari 1 sampai 4, udah betul berapa sih sebelum kita lanjut nih? Baik. Dari 1 sampai 4, udah betul berapa sih? Nanti di akhir dicatat ya di buku catatan belajarnya. Malam pertama betul berapa, seterusnya sampai UKOM. Meningkat atau menurun belajarnya gitu ya. Benar 2 dari 3, betul 3, betul 2, betul 3, betul 3, betul 4. Ih, cakep nih yang betul 4 nih. Berarti konsisten dia, fokus. Sesuai nama kita, fokus, kompeten. Nah, betul 3. Ih, siap. Betul 2, betul 3. Oke. Alhamdulillah betul 1 baru masuk Kak Widya kayaknya ya. Saya baru betul 2 Kak Zakia. Nggak apa-apa. Yang penting mau belajar. Ya, yang penting konsisten. Banyak ternyata yang betul 4 Bu, tapi kebanyakan sih masih yang betul 3 sih ya. Betul 2, betul 3 itu paling banyak. Yang 4 masih, ya udah banyak, udah banyak. Terkecoh duh sama soal keempat. Nah, berarti harus hati-hati ya, harus teliti ya. Harus lebih teliti. Wajar, ini kan baru pertama kali ketemu. Wajar Iya, ya. betul. Belum nanti kalau misalnya ketemu secara rutin. Oh iya, BTW ngomongin rutin. Kira-kira ada yang mau belajar sampai dinyatakan kompeten kayak gini nggak sih? Ada yang mau nggak? Belajar bertemu Bu Dokter. Di keperawatan tuh ada Bu Dokter Afrina tentunya. Ada Bu Dokter Nur Sauda. Ada Bu Dokter Diana. Oh, orang orang hebat semua itu. Orang-orang hebat semua. Ada yang mau nggak sih belajar kayak gini secara rutin? Ada yang mau nggak? Mau. Pasti Mas akan nawarin kelas secara rutin, betul. Tapi saya mau tanya dulu, kira-kira kalau diberikan kelas secara rutin, berbayar, yang teman-teman udah pernah tahu, biaya kelas bimbel itu berapa sih? Coba ketik deh. Izin ya Bu Dokter, ini supaya Ya, nggak silakan Mas, silakan. Kira-kira biaya bimbel UKOM itu berapa sih kisaran yang teman-teman pernah tahu atau pernah ikut? Nggak apa-apa sebut di sini. Nggak apa-apa. Ada yang bilang 15, ada yang 299, 250 promo Kak, 200, 100. Oh, ternyata tinggi-tinggi ya bimbel UKOM ya. 200-an Kak. Teman-teman lihat sendiri ya, bukan Mas Adi yang ngetik, teman sejawatnya yang mengetik. Ada yang bilang 5.000. Ada yang bilang 5.000, Bu. Luar biasa ini. Yang gratis juga ada kan? Tapi Iya, kalau malam ini gratis. tapi yang biasanya kalau gratis itu tanggung jawab di pribadinya agak kurang. Ah, gratis ini enggak, ikut besok lagi gitu biasanya. Nggak Biasanya. merasa ya, nggak merasa ngeluarin dana. Betul, Bu. Rasa berjuangnya jadi kurang, jadi mereka santai, Bu, kalau Betul. gratis. Dan kalau gratis pun kayaknya sebulan bisa 1 kali. Terus kita harus pusing nyari-nyari. Mana lagi ya yang gratis ya, gitu. Beda sama yang Nyari berbayar. gratis aja lah. Tapi ini kok kebanyakan 200, 15, sampai 1.500.000. Ada yang 1 juta. Teman-teman, ini hanya himbauan saja. Barangkali di luar sana atau teman-teman yang termasuk, ada oknum-oknum yang menawarkan cara instan untuk lulus UKOM 1 kali ujian tanpa ikut ujian, fix itu hanya penipu. Jadi jangan sampai mengeluarkan biaya yang banyak, terus teman-teman menyesal akhirnya menangis dan hasilnya tidak kompeten. Mendingan uangnya dipakai buat yang baik-baik, dipakai contohnya boleh ikut bimbingan, cari buku referensi UKOM, atau ikut konsultasi sama dosennya dibelikan jajan atau dibelikan apa di luar kampusnya, kayaknya boleh-boleh aja ya, karena kita butuh ilmu beliau-beliau. Tapi kayaknya harga yang disebutkan ini terlalu mahal deh. Kira-kira kalau Foko berikan kelas secara rutin dengan biaya yang nggak disebut di kolom chat, mau apa enggak nih? Saya akan tampilin harga bimbel di Foko Indonesia yang kayaknya nggak ada deh, ditulis di kolom chat nggak ada deh. Ini bagi yang mau ya, bagi yang mau, bagi yang mau.
Kalau yang udah ikut berkali-kali sih udah tahu sih ya. Harga kaget namanya. Kalau harga kaget itu harganya pada saat Zoom doang. Harganya pada saat Zoom doang. Kalau udah nggak Zoom, harganya ikut normal. Mana Mas? Jangan lama-lama, saya mau belajar. Siap. Silahkan di screenshot bagian ini untuk mendapatkan harga kaget. Teman-teman bisa ikut kelas di bulan Februari. Biaya normalnya kalau ikut 150. Tapi kalau ikut pada saat Zoom, cuma bayar 90.000 aja selama 8 kali pertemuan. Berarti satu kali pertemuan nggak nyampe 20.000. Silahkan, nggak nyampe 15.000. Yang mau ikut screenshot. ribuan. 12 ribuan. 12 ribuan ya, Bu? Iya. Aduh, belajar bareng Masya dokter, Allah. cuma bayar 12.000. Ya Allah, di mana ya, Bu ya? Mas, ini kok murah banget? Ini fix atau ini hanya iming-iming akhirnya nggak ada kelasnya, Mas? Insya Allah Voko Indonesia memang terkenal dengan bimbel termurah, dengan dosen-dosen yang berkualitas tentunya. Seperti contoh malam ini, Bu Dr. Afrina. Yang mau ikut, silahkan di screenshot, kirim ke WhatsApp saya. WhatsApp saya ada di grup, namanya Mas Adio. Yang mau ikut dapat harga 90.000 di bulan Februari, silahkan WhatsApp ke saya. Saya kasih waktu 1 menit untuk screenshot. Jangan 1 menit, 30 detik. 30 detik dimulai dari sekarang, screenshot dan kirim ke WhatsApp saya. Bagi yang mau aja, silakan. 30 detik, tinggal 25 detik. 20 detik lagi, silakan di screenshot. Untuk yang mau dapat harga 90 ya, hanya orang-orang yang screenshot bagian ini dan kirim ke WhatsApp saya. Silahkan. Tinggal 12 detik. Mas, minta waktu katanya. Minta waktu. Jangan langsung bayar, nggak apa-apa. Bayarnya boleh besok kok. Tapi yang pakai M-Banking setelah kelas selesai, nggak apa-apa langsung bayar. Bayarnya besok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting screenshotnya kirim ke saya dulu. Tapi yang serius ya, bagi yang mau belajar aja. Karena kelasnya terbatas. Jadi kalau misalnya nggak ada rencana mau ikut, nggak usah screenshot, nggak usah kirim ke saya. Menu-menuhin memori Mas Adiw nanti malahan. Yang serius aja ya. Cuman 90.000. Ini harga kaget pada saat Zoom aja. Oke, waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Oke, stop. Kita lanjut. Melanjutkan soal yang berikutnya. Bagi teman-teman yang udah dapat screenshot Anda tadi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, cuma 90.000 loh. Oke, Bu. Kita lanjut soal yang nomor 5 ya, Bu. Oke, soal nomor 5. Lanjut. Oke. Kayaknya teman-teman nih nggak mau tidur nih. Lanjut Nggak mau aja tidur. katanya. Lanjut Sampai terus besok katanya. pagi. Saking ketagihan sama dokter. Ya. Oke, waktunya 1 menit. Saya mulai ya, 1 menit dari sekarang. Silahkan. Kolom chatnya saya matikan dulu. Waktunya habis, silakan diisi di kolom chat jawabannya. Oh, ternyata ada yang tanya banyak di kolom chat ya. Mas, ini kelasnya untuk perawat dan bidan digabung. Tidak dong, sesuai prodi masing-masing, tidak digabung ya guys. Nanti teman-teman perawat ketemunya dosen perawat. Kalau bidan ketemunya dosen bidan. Di bidan juga ada Bu Dokter Rizka sama Bu Dokter Elsa dari Sari Mutiara Medan. Mungkin ada mahasiswanya yang hadir. Jawabannya D, E, D, E, D, E, D, E.
Takutnya ada yang mikir gini, Bu Dokter Aprina, kok di Foko murah banget ya? Apa dosen-dosennya dosen-dosen yang nggak pernah ngikut buat soal UKM? Oh, enggak, jangan salah. Walaupun kita harganya cuma 90.000, dosennya dosen berkualitas, dosennya terkenal, dosen Masya nasional. Allah, barakallah. Ya, barokah, semoga semuanya barokah. DDDBE, BDE ya jawabannya nih. Jam pembelajarannya jam berapa? Semoga berjamaahnya benar ya. Ya, Bu. Ini DDD, Bu. Kebanyakan sih, Bu. Berjamaah. Bimbel jam berapa? Bimbelnya setiap jam 19.00, Kak. Jamnya. Sama seperti tadi ya, Sama Mas. seperti tadi. Seru-seruan belajarnya, tapi tetap masuk ilmunya gitu. Iya benar, seru-seruan. Kalau nggak seru-seruan gimana tuh? Iya, Bu. Kalau Ya. tegang nggak masuk, Bu. Ilmunya banyak yang komen, Bu. Terus katanya susah dapat yang nyaman. Kalau udah dapat yang nyaman, jangan ditinggalin. Lanjutin ya, Bu. Udah nyaman belum nih sama Ibu atau sama teman yang Tuh, lain? Jawab ada dulu, udah nyaman belum? dokter nanya, teman-teman nyaman nggak belajar sama Bu Dokter Aprina? Ketik di kolom chat. Nyaman nggak belajarnya bareng Bu Dokter nih? Nyaman banget, nyaman. Ya dilanjutin berarti Bu Dokter. Lanjut dong, cuma 90. Cuma 90 ketemu Bu Bakso, Dokter. bakso satu mangkok ini. Oh. Nyaman banget pakai cinta ya. Investasi ilmu cuma 90.000. Aduh. Iya. Nanti kalau udah lulus, Nyaman banget dong ya. kali lipat. Oke. Hari Nah, apa aja pertemuannya? Perawatnya, Prabu dan Kamis. Oka ya? Di ruang Ayo, Oka. Kak. Teman-teman, kita lanjut pembahasan soal ya untuk pertanyaan-pertanyaan tentang daftar kelas. Nanti di akhir kok dijelasin juga, nggak apa-apa nanti dijelasin. Kita fokus dulu nih belajar soal ya. Kalau memang nyaman, nanti lanjut di kelas secara intens. Bu Dokter, kalau gitu silakan Bu, ini beragam lagi, tapi... Iya, beragam lagi nih jawabannya ya. Moga-moga benar ya jawabannya berjamaah ini. Moga. Oke, anak-anakku, ini apa pertanyaannya? Apakah tipe gangguan kandung kemih? Ya, memang sebenarnya ini agak hafalan, tapi sebenarnya kata kuncinya yang harus kalian teman-teman pahami ya, gitu. Tipe gangguan kandung kemih neurologik pada kasus tersebut. Nah, ini nih hasil pengkajiannya, fokusnya di sini aja nih, ya, gitu. Kalau mau ditambah ya seksi anestesinya apa ya hasil pengkajiannya nih. Pasien mengeluh sakit perut pada palpasi kandung kemih penuh ya. Pasien tidak merasakan keinginan untuk berkemih. Kata kuncinya di sini sayangku cinta manis ganteng. Ya, jadi kata kuncinya di sini tidak merasakan keinginan untuk berkemih. Nah, kalau A gimana? Tipe refleks. Apa itu tipe refleks? Terjadi ketika kandung kemih kosong secara otomatis melalui refleks tanpa kontrol, ya gitu. Jadi kalau seperti ini kira-kira A enggak jawabannya gitu. Silakan dianalisis ya. Nah, kalau yang B apa? Kalau yang B itu tipe otonom. Terjadi ketika kontrol, volunteer, dan sensasi terhadap pengisian kandung kemihnya hilang. Ya, sepenuhnya. Ya, hilang sepenuhnya. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya, kalau yang C, dikatakan jawabannya C, tipe paralitik motorik. Tipe paralitik motorik itu apa? Tipe yang terjadi ketika pasien tidak memiliki sensasi penuh. Nah, kira-kira dianalisis nih. Kira-kira betul nggak kalau C jawabannya? Ya. Kalau yang D, tipe paralitik sensorik. Nah, apa ini? Ya, tipe ini ditandai dengan kelumpuhan otot. Ada nggak nih hasil pengkajiannya kelumpuhan otot? Dead rusornya ya gitu. Nah, ini silaskan dianalisis sendiri ya. Kemudian yang E, tipe tak terhambat ya. Tak terhambat itu apa ya?
Tipe ini ditandai dengan hilangnya kontrol volunteer sehingga urin keluar secara spontan. Nah, dari apa penjelasan Ibu tadi masuk kemana jawaban optionnya? Silakan dianalisis. Yeay! Jawabannya B, teman-teman. Tapi paling tidak kalau saya sudah menjelaskan, mereka tahu menganalisisnya. Jangan sampai nggak bisa menganalisis ya, Mas. Siap. Jangan asal betul aja tapi nggak paham sebetulnya gitu ya, Bu. Iya, benar gitu. Pusing. Ya, ya harus Pusing lanjut 90 dilempar aja lah, dapet ya. Nggak pusing lagi nih kalau 90 dilempar. Iya nih. Alhamdulillah kok B ya. Iya dong B. Kok B jawabannya ya Ya B. nih, bingung Masa banget. bingung? Wih, betul dong, pakai nangis. Kasih coklat lagi, siapa yang dapat coklat 5? Wih, luar Kapan yang dapat biasa coklat 5 semangatnya. tuh? Nanti Eh, materinya di-share, Kak. Di-share file dan rekaman Zoom-nya. Tenang aja. Oke, B bingung. Oh, B bingung Saya maksudnya. bingung. B bingung, D dodol. Aneh gitu ya. Agak sedih, Agak salah. sedih, salah. Apa? Mas Adil menyiapkan waktu ya. Silahkan dengan 90 itu nggak seberapa kok. Itu kecil sekali itu. Ini, Nggak Bu, ada apa-apanya, nggak sampai cepet. Gitu. Bu Dokter, ini Kak Noni salah pakai nangis, Bu. Terus Kak siapa nih? Kak Mariana Pandi. Padahal baru salah di nomor 5, Bu. Gimana Oh. kalau misalnya nggak lulus UKOM, nangisnya kayak gimana ya, Bu? Waduh. Auzubillahi min dzalik, jangan sampai. Jangan sampai. Aduh. Janganlah, Mas, jangan begitu ya. Jangan. Insya Allah sih kalau udah ikut tryout, insya Allah kita 100%. Rata-rata ya Mas ya ikutnya kalau udah ikut tryout ini sama kita ya dengan Poco ini insya Allah. Nah, itu dia. Insya Allah banget ya gitu. Iya. Mbak Yohana coba kita tanya dulu Mbak Yohana nih sambil dinas gimana nih Mas? Siap. Kak Yohana di ruang vokal Kak Yohana nih. Kak, gimana Kak? Oh iya, mikrofonnya belum dicolok, Ibu. Ini sekalian ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya, soalnya kita sudahi dulu sampai soal nomor 5 karena jamnya sudah menunjukkan jam 20. 2 menit lagi harusnya kita sudahan. Tapi nggak apa-apa, masuk sesi tanya jawab sekalian. Yang mau bertanya boleh. Silakan, yang mau tanya-tanya atau yang mau langsung daftar, silakan. Nah, iya, yang mau Masih lanjut dibuka nggak nih daftarnya? Oh, tadi cukup yang tadi aja sih, Bu. Ikut yang tadi aja 90. Karena yang udah screenshot tadi. Oh, gitu. Iya. Kalau yang terlambat jadi berapa? Yang 150, Bu. Bayarnya. Oh, begitu. Tapi menurut Bu Dokter gimana, Bu? Mau ditambah waktunya untuk mereka screenshot lagi atau cukup, Bu? Silakan Mas Adiw aja itu otonominya. Tambah aja kali ya, Bu. 30 detik aja deh. Iya ya. Oh, ini Mas Adiwnya baik banget. Silakan ambil kesempatan, kakak-kakak. Buat teman-teman yang belum screenshot tapi yang serius 8 ya. kali pertemuan, 8 kali pertemuan, cuman 90, cuman 11.000 ya. 11.000. Udah ketemu sama Bu Dokter. Iya, insya Allah. Insya Allah tuh. Kita akan hadir lagi, insya Allah. 30 detik ya yang mau ikutan kelas dengan harga kaget. Nah, harga kaget nih Bu Dokter. Kaget. Ayo cepat sebelum 30 detik ya. 150. Ayo semangat. Set kirim. Set kirim. Yuk. Bidan perawat kelasnya terpisah, teman-teman. Tenang aja. Bidan perawat. Apa? Sekarang juga screenshot nggak apa-apa. Udah dengerin Ibu kan, udah tahu trik-triknya. Boleh ya, Mas? Yang bidan mau daftar juga langsung. Harganya sama, Mas? Sama, Bu. Nah, langsung aja ya, Mas. Siap. Nah, Bu Dokter udah kasih tuh 90 bidan dan perawat. Walaupun belum ikut yang bidan, hantam. Nah, daftar duluan. Ini harusnya bidan di tanggal 1, Bu. Ini malah daftar duluan berarti sekarang. Nggak apa-apa. Luar biasa. Kata kuncinya kan sudah tahu ya. Tinggal diperkuat aja. Sama aja, bidan sama perawatan sama aja. 9 detik terakhir ya, yang belum screenshot. Ayo, cepat. 5, dikirimnya nanti aja nggak apa-apa, yang penting screenshot dulu. 5. Screenshot dulu. Nanti habis waktu. 3, 2. Itu dikirim. Sudah ya? Habis. Sudah ya? Aduh ini.
Iya Bu, Masya soalnya dibatasi Bu, Allah, promo Masya itu Bu, Allah. dibatasi yang 90.000. Nanti yang udah WA dibalasnya satu persatu, tenang aja. Yang udah WA pasti dapat, yang penting ada screenshot promo kaget tadi. Ada Baik, lagi yang Kak tanya yang betul-betul lebih dari ini, misalnya mereka mau ikut bimbel 1 bulan full gitu. Nah, silakan aja di Japri ya Masnya ya. ada kok Bu, kelas yang sampai mereka UKOM itu ada, jadi bayar sekali, dia nggak usah bayar per bulan Bu. Ini kan per bulannya promo 90.000. Oh iya iya, Ada Japri yang aja ya sampai, Masnya ya. iya, Mas sampai Adeunya Japri UKOM itu aja ada. ya. Malah jauh lebih murah, cuma 4.000 satu kali pertemuannya kalau bayar Wih, murah sekaligus. banget itu. 4.000 rupiah Bu, ikut kelas sampai mereka UKOM. Masya Allah, tabarakallah. Yang penting kebermanfaatannya dan fokus Ya, betul. Karena gini, ilmunya di kalau sering ikut ya, sering ikut seperti ini, insya Allah nih kan melatih diri kita ya gitu. Insya Allah jadi kompeten, insya Allah. Betul, siap. betul. Oh iya, teman-teman yang udah ikut kelas di bulan Februari, yang masih ada kelas, nggak usah bayar lagi. Kan udah ikut 2 bulan kemarin ya. Ya. Jadi yang ini yang belum aja, buat yang belum aja bidan dan perawat yang belum punya kelas, kalau mau ikut pakai harga tadi. Yang pakai M-Banking langsung transfer boleh biar langsung diinfit malam ini. Yang pakai ATM bayarnya besok aja, udah malam. Takut besok aja. Iya Bayar benar, udah malam. Takut juga jadi bahaya. bahaya. Ini yang mau bertanya silakan kepada Bu Dokter, ada nggak? Ya, Dinyalakan mikrofonnya. silakan. Dapat pembahasannya, dapat. Dapat pembahasannya luar biasa. Kita kasih semua apa maunya kita kasih. Nggak pelit, kalau soal ilmu tuh jangan pelit-pelit ya Bu. Biar jadi Enggak. amal Insya jariah. Allah nggak pelit. Insya Allah ibadah. Pembayaran terakhir kapan Kak? Besok jam 12 siang, waktu Indonesia bagian Barat. Tenang aja. WA kakak berapa WA kakak? Ada di grup ya, ada di grup. Ada di grup. Ya. Cara klaim coklatnya Gimana gimana? cara minta coklatnya? Waduh, Ini waduh, minta coklat waduh, waduh. beneran nih Bu. Coklat online aja. Mas Adeu. Bayarnya tiap bulan. Yang 90.000 itu untuk selama Februari ya. 90.000 itu selama Luar Februari. biasa. Berapa soalnya? 7 soal. 7 soal. Mantap. Ini nggak ada yang mau bertanya sama Bu Dokter nih. Kalau nggak ada, coba dong bantu ketik cukupnya. Nanti kalau mau tanya jawab untuk pendaftaran kelas boleh di akhir. Ini ada nggak yang mau tanya sama Bu Dokter? Atau cukup? Apa udah clear semua? Oh cukup, Clear ya jawabannya alhamdulillah. tadi ya. Pembahasannya cukup ya. Luar biasa penangkapannya semua sangat bagus. Bu Dokter Aprina juga menjelaskannya secara sederhana. Akhirnya mereka jadi gampang mengerti. Iya betul. Karena kalau kita kenceng-kenceng itu nggak akan masuk Benar. pikiran. Siap. Bakalan masuk kanan keluar kiri. Kalau kita membahasnya dengan analisis, insya Allah Mas. Insya Allah Siap. dapat. Nah kira-kira ada yang request Kak? Ada yang mau request Bu Dokter ngajar lagi atau enggak nih? Nah silakan nih kalau mau minta ini silakan ya. Ada yang mau request nggak? Mau Bu Saya Dokter selalu lagi? mau sebut Coba. mau. Nanti kita per mata kuliah ya Mas ya, apa Siap. manajemen apa silakan. Kalau mau digabung-gabung lagi juga nggak apa-apa. Silakan. Biar semua dapat ya Bu. Ya. Teman-teman, walaupun bayarnya 90.000, teman-teman bisa ketemu sama Bu Dokter Aprina di bulan Februari. Bu Dokter Aprina, Bu Dokter Diana, Bu Dokter Nur Sauda, sama dosen-dosen lain. Pokoknya 90.000 itu nggak cuma satu dosen yang ngajar, tapi beda-beda. Jadi kesempatan teman-teman dapat departemen yang lain itu juga besar, gitu ya. Kalau ini tadi saya gabung-gabung semua mata ajar. Siap. Karena alhamdulillah saya memegang beberapa mata ajar ya. Menguasai beberapanya ya Bu ya. Luar Iya. biasa emang Bu Dokter nih. Ada maternitas, ada anak, manajemen, etik, gitu. Bedah pun ikut. Hampir semua dilahap. Ikut, komunitas ikut, alhamdulillah. Masya Baik. Allah. Mohon penjelasan konsep bimbelnya dong. Konsep bimbel. Kalau untuk pertanyaan untuk pendaftaran kelas bimbelnya gimana, nanti saya jelasin di akhir ya setelah pertemuan sama Bu Dokter. Karena ini udah malam juga, berarti waktunya kita akhiri. Terakhir dari Bu Dokter ada closing statement dan teman-teman boleh disimak closing statement dari Bu Dokter. Silakan Bu Dokter untuk. Ya, baik. Terima kasih Mas Adeu atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Ibu ya. Pesan Ibu sih sedikit saja buat teman-teman semua ya. Jangan pernah cepat
ngalah atau menyerah ya gitu. Jangan cepat mau menyerah gitu. Pokoknya fokus. Setiap orang itu hebat ya, pernah menghadapi ujian seperti ini. Ya, jadilah ini sebagai peluang untuk mewujudkan potensi baikmu. Begitu ya. Jadi simpel aja. Ya, insya Allah kompeten untuk semuanya. Amin, amin, Amin. amin. Ya Amin. Rabbal Ya Allah, amin amin. Semoga satu kali aja. Alamin. Amin. Ketik aminnya dong di kolom Ketik chat. amin, Amin. ketik amin. Siapa yang mau kompeten, ketik amin. Yang mau kompeten ketik amin semuanya. Amin 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 Amin, amin, amin. amin. Alhamdulillah puas ya, insya Allah ya. Gitu. Alhamdulillah seru ya belajarnya ya. Nggak berasa 1 jam kayak cuma 15 menit ini. Iya. Tuh, Kak Kartini tuh nggak ada beban-beban lagi belajar, nggak seneng banget Kak Kartini tuh senyumnya lebar. Kak Yohana juga kalau nggak pakai masker nih lagi Insya senyum Allah kayak. ya kompeten. Kak Yohana, Yayu mana wajahnya? Linda mana wajahnya? Foto dulu kali ya Bu Dokter ya. Ya boleh. Dinyalain Fitri, kameranya yuk, foto bareng ya yuk. silakan dibuka kameranya. Kita kalau ke Lampung mampir ya tempat Ibu Poltekkes Tanjung Karang. Insya Allah ya kita siapkan apa maunya. Pisang goreng, coklat panas. Coklat Dubai ada nggak Bu katanya? Coklat Dubai. Kebetulan belum ada. Belum ada ya Bu, belum bikin. Icip-icip ya. Bikin. Aduh, Teman-teman, icip-icip. dinyalakan apa kameranya, kita foto bersama, nanti saya kirim ke grup ya. Iya, baik, silakan. Oke, ini di slide pertama teman-teman kan nggak tahu di slide berapa adanya. Udah senyum aja, nyengir aja udah kita ya. Alhamdulillah ini ada Lampung juga nih Mas, dari iya. Metro. 40 menit sampai Dari kata dari Metro, 40 menit sampai. Boleh, boleh main tempat Ibu ya. Masya Allah. Tadi Ibu habis dari Metro bimbingan Rumah Sakit Ahmad Yani. Ahmad Yani. Ya. Oke, saya hitung mundur ya. Silakan gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, sebentar ditahan. Saya kirim ke grup. Jangan ke grup dulu deh, saya kirim ke kontak saya. Kasih C semua Mas, kasih C. Kompeten ya Bu? Ya. Silakan di slide kedua. 3, 2, 1. Wih, calon-calon nakes sukses semua ini Bu, amin. Masya Allah, didoain terus malam ini ya, Masya Allah. Calon-calon pemilik puskesmas, calon-calon kepala rumah sakit, calon-calon Masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya tercapai cita-citanya di tahun ini. Amin, Kak. Gimana tryout-nya? Lo tanya lagi tuh. Ya, nanti ya. Untuk pertanyaan itu nanti dijawab ya setelah ini ya. Saya foto dulu, ini banyak banget ternyata ya. Slide-nya Bu Dokter ini banyak banget Bu Dokter. Ada 23 slide. Masya Allah. Wah, aduh. Sampai jam 12 ini saya screenshot ini mah. Nggak apa-apa, ini bukti kebersamaan kita, kekompakan kita ya, bahwa kita nakes yang pengen kompeten satu betul banget, betul banget. Baik, ternyata cuma sampai slide kelima aja yang nyala kameranya. Terima kasih. Oh, yang lain tidak ya? Yang lain enggak, Bu. Angel. Bu Dokter, terima kasih banyak Bu Dokter atas ilmunya malam ini. Semoga Bu Dokter diberikan kesehatan selalu. Akhirnya amin ya Allah. Nanti bisa bertemu sama mereka-mereka di kelas secara rutin Bu Dokter. Amin ya Allah. Bu Dokter, apa yang lagi dihajatkan, semoga Bu Dokter segera terrealisasi, semoga sehat selalu, harmonis keluarganya, dijauhi dari mara bahaya. Amin. Amin. Doain Bu Dokter jadi profesor cepat ya. Amin. Yang lain juga ya. Yang lain nanti berawal dari nurse dulu, spesialis, dokter, profesor. Sama kayak gitu. Amin. 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 Penuh dengan doa nih malam ini semuanya. Iya, penuh dengan doa. Berkah, insya Allah. Baik Bu Dokter, terima kasih. Boleh. Ya, sama-sama. Izin boleh Mas? Ya Bu Dokter, selamat istirahat. Baik, terima kasih anak-anakku semua seluruh Indonesia. Salam sehat ya. Sehat selalu dan selamat istirahat Bu Dokter. Amin. Salam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dokter. Puput Asma, wih, berempat ya, boncengan ya. Puput Asma berempat ya. Baik teman-teman, alhamdulillah kelas pada malam hari ini sudah selesai, nggak berasa ya. Kira-kira teman-teman ketagihan nggak sih belajar kayak gini? Atau hanya sebatas, udahlah mas, seru sesaat gitu. Kira-kira masih mau nggak sih belajar kayak gini? Mempertahankan kemampuan kalian, mengupgrade diri kalian untuk bisa menguasai setiap materi di soal UKOM. Mau lagi kan?
Nah, itu bukti nyata di awal Mas Adi juga udah bilang, pasti teman-teman ketagihan, yang tadinya takut nggak lulus Ukom, yang tadinya ragu mau belajar Ukom karena mungkin baru lihat soalnya udah ngantuk dan sebagainya, hilang kan? Soal Ukom itu asik sebenarnya asalkan memiliki kelompok belajar yang baik. Nah, seperti ini kira-kira baik atau enggak? Kalau baik, silakan diikuti kelasnya. Kalau misalnya ternyata udah punya kelas di tempat lain, silakan dilanjutkan. Intinya, cari tempat belajar yang nyaman. Karena kalau tempat belajarnya nggak nyaman, nggak bakal masuk ke akal. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang udah dapat promo tadi, yang cuma 90.000 ketemu sama Bu Dokter. Di kelas Februari, teman-teman ketemu sering. 3 dokter saya udah sebut tadi, belum dokter-dokter yang lain. Ya, 90.000 bukan ketemu dosen ecek-ecek, bukan dosen kaleng-kaleng, tenang aja. Mas, kok bisa murah? Insya Allah supaya sama-sama berkah. Teman-teman ingat sama kita sebagai Foko Indonesia, kami Foko Indonesia bermanfaat untuk kalian, kalian lulus, bekerja di rumah sakit, membantu orang banyak, dapat pahala, kami pun dapat pahalanya. Masuk akal ya? Masuk akal ya? Jadi selamat yang mendapatkan harga kaget, yang punya M-Banking langsung melakukan pembayaran, kirim bukti pembayarannya, nanti langsung di-invite satu-satu ke dalam grup kelas Februari. Gitu ya. Yang nggak dapat screenshotan tadi, bayarnya 150.000. Yang nggak dapat screenshotan. Tapi kalau udah dapat screenshotan, bayarnya cuma 90.000. Jadi pertemuan 90.000. Cuma berapa kali? Satu kalinya cuma berapa puluh ribu doang kan? Mas, tambah lagi screenshotannya, saya belum screenshot. Tadi udah dikasih kesempatan 2 kali, guys. Soalnya dibatasi harga 90-nya. Jadi teman-teman yang belum dapat screenshotan tadi, ikut bayar dengan harga 150 ya. Ini yang WA saya udah banyak banget loh ini, guys. Saya balasnya satu-satu ya, jangan nelpon ya. Oh iya, tadi ada yang tanya. Sebelum masuk ke pertanyaan, gini aja deh dulu. Kira-kira keberatan nggak kalau bayarnya 150 yang nggak dapat screenshotan? Coba ketik di kolom chat yang belum dapat screenshot tadi, keberatan nggak? 150.000. Kalau keberatan nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama deh. 15 detik. 15 detik mau nggak screenshot harga kagetnya? Kalau mau. Mau, yaudah. Nih, saya saya kirim ya. Yang sudah kirim screenshot ke WA langsung bayar ya Kak 90. Iya, langsung aja bayar. Free TO enggak Mas, hanya bimbingannya aja. Kalau TO itu beda di luar bimbingan. Udah 90.000 udah murah banget itu. 90.000. Tadi teman-teman ngetik ada yang sampai 200, 250, 750. Ini cuma 90.000 ya. Mas baik banget deh, jadi terhura. Boleh besok Kak? Boleh. Teman-teman sekali lagi, bayarnya boleh besok. Kalau yang